Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina ulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami cintai dan kami banggakan, para cucu-cucu baginda Nabi Muhammad SAW yang berkenan hadir pada malam ini, khususnya Al-Fadil Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Husin Bahlega Segaf dari Pasuruan. Beliau pengasuh pondok pesantren Ihya Sunnah Toyaning Rejoso Pasuruan. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiatnya. Begitu juga kepada para habaib yang lain, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Jufri, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Munawar, dan para habib yang lain, khususnya juga yang kami muliakan, yang kami hormati, Khadimul Majlis Maulid wa Ta'lim Al-Aqsa, yaitu Kiai Haji Nur Huri Sattar, Kiai Haji Mahfud Sattar, dan Habib Abdullah bin Umar Barakwan, serta segenap para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, nikmat hidayah, taufiknya, sehat walafiatnya, dan nikmat khususnya pada malam ini kita bersama-sama memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nikmat-nikmatnya selalu diberikan kepada kita semua, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan salawat dan salamnya selalu tercurahkan kepada pimpinan kita, suri tauladan kita, imam kita, panutan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh para keluarganya dan seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, amin, Allahumma amin. Singkat saja, kami atas nama tuan rumah Haji Ismail sekeluarga pertama-tama mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan Allah yang membalas dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada semua siapapun yang hadir pada malam ini dan siapapun yang telah membantu melancarkan kegiatan ini dari sisi apapun. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Kedua, apabila banyak hal, tempat, hidangan atau apa saja tentunya banyak kekurangan, maka kami atas nama Haji Ismail memohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini semua lebih baik dari tahun yang lalu, dan mudah-mudahan masih bisa mengadakan lagi tahun depan dengan yang lebih baik lagi, amin, Allahumma amin. Sekedar kami beritahukan, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Siang tadi sudah diadakan santunan para anak yatim sebagaimana biasa setiap tahun, bekerja sama dengan Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan yang alhamdulillah berkenan hadir Kiai Haji Fuad dari Sidogiri. Mudah-mudahan amal-amal semua yang telah memberikan bantuan dan menyenangkan, memberikan kebahagiaan dan memberikan perhatian kepada para anak-anak yatim, mudah-mudahan kelak bisa bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan semua usahanya dilancarkan, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga tadi yang telah didoakan oleh Kiai Haji Mahfud Sattar, mudah-mudahan Haji Ismail sekeluarga khususnya usaha dagang barokahnya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua yang dia dapatkan bermanfaat dunia dan khususnya bermanfaat untuk akhiratnya, amin, Allahumma amin. Itu yang bisa kami dapatkan, bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi semua amal kita, keluarga yang mengundang atau kita yang hadir, yang membantu, dan semua yang senang dengan kegiatan ini mendapatkan nadrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya di dunia dan syafaatnya kelak di akhirat, amin, Allahumma amin. Sekali lagi atas nama
tuan rumah Haji Ismail sekeluarga mengucapkan jazakumullah zal jaza dan mohon maaf apabila banyak hal yang kurang, dan saya atas nama pribadi banyak khilaf kurang dan mohon maaf sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya rahimakumullah, mau'izatul hasanah ingkang dipun sampaiaken dening sahibul fadilah Al Mukarram Habib Abdurrahman bin Husain Bahlika Askaf dumateng panjenenganipun kula aturaken. Allahumma sholli putra dan putri yang saya datang, kami disini untuk berlomba menang atau kalah biasa saja, kami mampu hebat. Alhamdulillah Balik potensi raih prestasi. wa usalli wa usallimu ala man arsalahu Allah rahmatan lil ibad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daiman mutalaziman min yawmina hadha ila yawmil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang saya muliakan para habaib, Let's get up. para Go. alim, banyak sekali hadir Go. pada kesempatan malam yang penuh berkah ini. Di antaranya Maju hebat. yang bisa saya sebut di sini Gemerang. beberapa nama Gemerang. Jembrang jembrang Hasan limau. bin Nawar, Jembrang jembrang limau. Al Habib Muhammad Maju hebat. Al-Jufri, Habib Abdullah Barakwan, Kiai Haji Budi Sattar, dan Kiai Mahfud Sattar, serta tokoh-tokoh yang lain yang tidak bisa saya sebut. Go. Namun saya semua dan dua yang saya ingat Abdul Bait, yaitu Bapak Haji Ismail We are the winners. yang berbahagia, We are the winners. segenap jemaah Maulid Ta'lim Al-Aqsa yang hadir pada malam hari ini. Semua hadirin ibu-ibu, semua yang saya cintai tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada hari yang lebih patut untuk kita rayakan seperti harinya Nabi Muhammad SAW. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, hendaklah dalam menyambut anugerah dan rahmat Allah mereka bersukaria. Siapa rahmat yang dimaksud? Ta'ammal qawlahu falyafrahu waghdu bihi farhan. Dialah rahmatnya Allah. Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika turun ayat ini, beliau mengatakan yang dimaksud rahmat Allah yang perlu kita rayakan, kita bersukaria menyambutnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ana rahmatullah muhdah. Saya ini adalah rahmat Allah yang dihadiahkan untuk kehidupan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Rahmatnya Allah yang ditebar di alam semesta ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka alhamdulillah kita diberi Allah kesempatan, taufik hidayah, berkumpul walaupun dengan apa yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW berkenan
menerima penghormatan kita ini dan dicatat kita sebagai pecinta-pecinta beliau, dan mudah-mudahan kelak yaumul kiamah kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Makhluk yang satu ini Pak, makhluk yang tidak ada bandingannya. Wa huwa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam jami'us sifatil kamaliyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam ini jami'us sifatil kamaliyah, manusia yang menghimpun semua sifat-sifat sempurna. Sempurna. Wal munfaridu fi khalqihi wa khuluqihi bi asyrafi khususiyah. Dan tunggal, ka ana tunggale. Tidak ada duanya, al-munfarid. Munfarid itu ka ana tunggale, Pak. Fi khalqihi, dalam bagus bentuknya, wa khuluqihi, dan dalam bagus akhlaknya. Bi asyrafi khususiyah. Kalau kita cinta sama anak kita, Pak, kadang kita ndung-ndung, anakku ganteng dhewe, gak ana tunggale, wake tunggale. Anakku paling ganteng koyok kelenteng. Kalau Nabi Muhammad SAW anjene gak ana tunggale, ganteng dhewe. Nabi Muhammad SAW. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Manusia yang paling bagus bentuknya dan akhlaknya. Abyadul laun, musyarraban bihumrah, wasi'al jabini hasanah, sya'ruhu bainal jummati wal awsrah. Putih bersih wajahnya, dahinya lebar, kepalanya besar, alifim wil amfi, hidungnya mancung seperti huruf alif, mimiyul fami, bibirnya mungil seperti huruf mim, nuniul hajib, matanya bagus seperti huruf nun. Itu sahibud diba, kehabisan bahasa. Gak akan pernah ada manusia cukup untuk memuji Rasulullah SAW. Dan tidak pernah ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan kebagusan Rasulullah SAW. Famadha yu'ribul qawlu an wasfin yu'jizul wasifin. Au yudrikul fahmu ma'na datin jallat ayyakuna laha fi wasfiha musyarikun au qarin. Apa yang bisa diungkap dengan kata-kata untuk menggambarkan satu wasfin yu'jizul wasfin, mensifatkan satu sosok yang telah melumpuhkan orang-orang yang pandai memberi sifat. Au yudrikul fahmu, atau bagaimana faham kita, akal kita akan bisa menjangkau makna hakikat satu zat jallat ayyakuna laha fi wasfiha musyarikun au qarin. Hakikat satu zat yang tidak ada banding taranya. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan begitu. Sahibud Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan apa? Madihuka qasirun walau jaa bi badlil majhud. Pemuji-pemujimu tetap kurang walaupun mereka telah mengerahkan segala daya untuk memujimu. Wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud. Dan orang-orang yang pandai memberi sifat kamu ajizun, gak mampu an hasri, meliput semua sifat mulia yang ada pada dirimu. An hasri ma hawait min khisalil karami wal jud. Ini gak bisa dibahasakan ini. Gak akan ada manusia mampu memuji Nabi Muhammad SAW. Yang mampu memuji Nabi Muhammad, yang tahu betul hakikat siapa Nabi Muhammad SAW, yaitu penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengenal Rasulullah SAW itu merencong-merencong, Pak. Sebagian saja dari lautan yang luasnya nggak bisa kita selami. Yang tahu betul hakikat kebesaran, keagungan, kemuliaan Nabi Muhammad penciptanya. Dan dialah Allah yang memuliakannya, mengagungkannya. Sampai waqarana asmahu ma'asmihi tambihan ala uluwi maqami. Sampai nama beliau SAW selalu disandingkan dengan nama Allah. Dan Allah berfirman juga, wa rafa'na laka dzikrak. Sebutanmu, namamu aku tinggikan terus.
Ai la udkar illa wa tudkar ma'i. Artinya tidak sebut namaku melainkan namamu selalu disebut juga. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Selalu disanding. Ini makhluk disandingkan terus dengan nama Allah pencipta alam semesta Al-Khaliq. Masya Allah, luar biasa. Dan kalau kita memuji Nabi Muhammad sebatas apa pujian kita dibandingkan dengan pujian Allah Subhanahu wa taala? Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengatakan apa? Wallahu qad asna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Allah telah memujinya. Apa bandingan pujian kita untuk Nabi Muhammad dibandingkan pujian Allah Subhanahu wa taala? Kita enggak kenal. Allah yang meliput alam semesta, Allah semua tahu. Hakikat kebesaran Nabi Muhammad SAW Allah tahu. Coba bayangkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini Allah memuji. Laqad ja'akum rasulun, telah datang kepadamu seorang rasul. Rasul siapa ini? Utusan siapa? Bukan utusan bupati, bukan utusan wali kota, bukan utusan gubernur, menteri, presiden, bukan. Ini utusan Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta yang menciptakan kita semuanya ini, langit dan bumi, dia yang utus. Ini pangkatnya apa ini? Orang manusia dipilih oleh Allah jadi rasulnya. Untuk siapa? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidak aku utus kamu melainkan untuk seluruh manusia. Bayangkan ini. Tugas apa ini? Jabatan apa ini? Ini bukan duta untuk satu negara, bukan Pak. Untuk seluruh manusia. Dan coba ente pikirkan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pikirkan ini. Tidak aku utus kau melainkan rahmat untuk seluruh alam. Apa alam itu? Alam itu kullu ma siwallah, semua selain Allah, dari yang terkecil sampai yang terbesar selain Allah itu alam. Mulai satu molekul udara yang ada di angkasa itu alam. Dan Nabi Muhammad ini rahmat untuk seluruh alam. Pikirkan kita, kebesaran makhluk yang satu ini sampai pecah andas kita, kepala kita gak akan mampu kita mengetahui hakikat kebesaran Nabi Muhammad SAW. Yang tahu Nabi Muhammad SAW adalah Allah penciptanya sendiri. Maka itu Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu kepada kita bahwa Allah itu memuliakan Nabi Muhammad SAW, meninggikan derajatnya. Seraya Allah memberitahu kepada kita dan berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah di sini dalam ikhbar ini Allah memulai dengan inna. Inna itu harfu taukid wa nasbin. Harfu taukidin wa nasbin. Taukid, apa taukid? Penekanan. Innallaha, Allah tidak mengatakan Allahu wa malaikatuhu. Kalau Allah mau mengatakan Allahu wa malaikatuhu sudah cukup. Allah berfirman, semua tahu, pasti benar. Tapi hal ini kan langka. Supaya kita percaya bahwa Allah pemilik alam semesta itu memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ciptaannya yang satu ini diunggulkan, dimuliakan. Beda dengan yang lain-lain. Apa sih makna Allah memberi salat kepada Nabi Muhammad? Masa Allah bersolawat mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad? Masa Allah mengatakan begitu? Nah terus Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah pencipta alam semesta dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi, artinya memuliakan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman yang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, muliakan ini
yang kau imani ini, nabimu ini, utusan Allah ini muliakan. Allah itu memuliakan dia. Allah memuliakan kamu, muliakan. Sallu alaihi, salawatlah kepadanya. Wasallimu, dan berikan salam. Bukan sembarang salam. Wasallimu taslima, bukan wasallimu saja. Artinya apa? Kamu kasih penghormatan salam kepada Muhammad, salam yang beda dengan yang lain. Khususkan, lebihkan yang satu ini. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Kemudian para ulama mengatakan di sini Allah menyampaikan ikhbar ini tentang pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu dengan fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Fi'il madhi itu past tense, masa lampau. Ya. Allah tidak mengatakan innallaha wa malaikatahu sallau ala nabi, telah solawat. Lalu dulu solawat. Mungkin sekarang enggak, akan datang tidak. Mungkin begitu. Karena terlampau bentuk past tense ini. Tapi Allah menyatakan di sini pakai fi'il mudhari itu yufidul istimrar. Continuous tense. Masa sekarang dan selamanya. Artinya Allah itu bersolawat memuliakan Nabi Muhammad SAW itu terus menerus. Sejak kapan? Selama Allah mutakallim. Dan sejak kapan Allah mutakallim? Ya Allah mutakallim sejak Allah Tuhan yang tidak ada awalnya. Dan selamanya terus sampai Allah Tuhan yang tidak ada akhirnya. Artinya Allah itu bersolawat terus. Sejak awal nggak ada awalnya dan sampai akhir yang nggak ada akhirnya. Allah itu memuliakan Nabi Muhammad SAW. Setiap detiknya. Maka itu dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu bukan hanya makna nanti di akhirat lebih baik bagimu daripada di dunia ini, tapi saat-saat akhir akan selalu lebih baik bagimu daripada saat awal. Karena apa? Setiap detiknya Allah nambah sholawat terus dan tidak ada batasnya. Allah itu la yazalu qailan mutakalliman kalamuhu azali kawasfihil gadimi. Dari awal sampai akhir Allah mutakallim. Gak ada batasnya sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalaupun kita bisa menggubah kata-kata indah sholawat memuji Nabi Muhammad SAW, itu gak ada artinya dibandingkan sholawatnya Allah dan para malaikat yang mulia itu untuk Nabi Muhammad SAW. Dan walaupun kita memperbanyak sholawat, jangan 1000, 2000, 10.000 sholawat. Walaupun kita mulai lahir sampai mati sholawatan memuliakan Nabi Muhammad SAW, itu nggak ada artinya dibandingkan sholawatnya Allah dan sholawatnya para malaikat untuk Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak bisa memberikan sholawat yang pas. Oleh sebab itu kalau kita sholawat, kita pinjem sholawatnya Allah. Kita minta ya Allah berikan sholawat dan salammu untuk Nabi Muhammad. Ya sesekali mungkin kita katakan as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Tapi kan kita sering mengatakan Allahumma ya Allah sholli, sholawatlah terus ya Allah. Wasallim, dan salammu, berikan sholawatmu dan salammu, bukan sholawatku dan salamku. Kalau sholawatku dan salamku untuk Nabi Muhammad itu kelas mendol. Seperti orang kampung melarat nggak duwe apa-apa, kate ingin rojo hadiah. Akhirnya sing iso dikekno cuma mendol. Lah itu kita, Pak. Itu kita. Maka itu jangan sombong, jangan ujub, jangan merasa udah pernah menghormat, nah, kurang belum apa-apa. Kita mengeluh yang gini nih, jangan bangga. Ya bangga Allah memberi taufik hidayah, tapi jangan berangga bahwa kita telah beramal baik. Kita ujub nanti kita gagal pahala kita kira-kira. Dikatakan apa? Wa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'ta 'alal 'aini sa'ira. Kamu wahai anak muda belum pernah akan bisa membalas jasa nabimu walau ji'ta 'alal 'aini sa'ira.
Walaupun kamu datang menghormatinya dengan berjalan di atas dua mata. Jangan lagi berjalan di atas dua kaki untuk hadir majelis maulid seperti ini. Kamu berjalan di atas dua mata untuk menghormati Nabi Muhammad SAW, itu belum cukup untuk membalas jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, sempurna Nabi Muhammad SAW. Wajahnya putih, bersih, bercahaya. Bercahaya itu bukan murup kayak neon gini. Ya, bercahaya itu kamu memandang itu seneng. Ya. Menginspirasi. Orang-orang saleh, orang-orang alim itu, karena ilmu, al-ilmu nur, kita memandang wajah orang alim itu ibadah. Kenapa? Mendapat ilmu. Bukan hanya dari kata-katanya yang bisa memberi petunjuk pada kita, tapi wajahnya, ya, itu cermin dari kepribadian, ilmu, akhlak yang ada pada beliau. Sepintas kita memandang, kita terinspirasi. Pemikiran kita tercerahkan, jiwa kita yang sempit terlapangkan, dapat inspirasi dari memandang wajah orang soleh, orang yang alim. Nabi Muhammad SAW, semua orang yang lihat man ro'ahu badihatan haba, siapa saja memandang Nabi Muhammad sepintas saja pasti kagum dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Walaupun sekali waktu sebagai mukjizat, wajah Nabi Muhammad itu memang baik, bercahaya. Dan Allah syahidnya dari Al-Quran. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, aku utus kamu sebagai saksi. Apa sebagai saksi? Sebagai saksi itu bukan penonton. Artinya Nabi Muhammad SAW itu betul-betul mendalami, menyelami, merasakan semua apa yang kamu alami dalam berbagai macam kehidupanmu. Karena Nabi Muhammad SAW sebelum diutus sebagai basyiron wa nadhira itu sebagai syahidan. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW itu sudah pernah mengalami berbagai macam bentuk kehidupan. Sehingga kalau kemudian beliau, ya, tampil sebagai basyiron wa nadhiran wa da'iyan ilallah, mengajak manusia kepada Allah, itu beliau itu bukan berbicara hanya teori, ya, memberikan solusi awang-awangan, tapi beliau itu akan memberikan solusi yang pas dan mengena. Karena beliau sudah pernah mengalami berbagai macam kehidupan, mulai kecilnya sampai tuanya beliau meninggal, segala macam hidup. Sehingga apa? Rasulullah SAW contoh yang lengkap. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ente sebagai apa? Anak kecil. Contohnya ada Rasulullah. Bagaimana terhadap orang tua? Sebagai anak yatim, contohnya ada. Sebagai anak muda, contohnya ada. Sebagai suami, contohnya ada. Sebagai orang yang hidup monogami istri satu, contohnya ada. Rasulullah sampai istrinya Khadijah meninggal 65 tahun itu seorang diri monogami, enggak poligami. Sebagai orang yang berpoligami, contohnya ada. Mau poligami? Nyontoh Rasulullah. Rasulullah poligami, sing dikawin wong umur 53. Anake akeh. Lemu gembrot. Iya, wireng. Wong ente poligami enggak nyontoh Rasulullah. Rasulullah itu enggak ada motif syahwat poligaminya. Atau Aisyah kecil itu, si bayi dikawin. Karena memang motifnya bukan syahwat. Sampai besar baru rumah tangga kan gitu lah. Ini enggak poligami, tapi poligami ini dok syahwat. Mesti dakwahnya enggak ada. Kawin sama Sofia untuk kepentingan dakwah. Orang-orang Yahudi dari kabilahnya Sofia masuk Islam semua. Luar biasa. Walhasil syahidan. Sebagai syahid Rasulullah SAW. Wa mubasyiran wa nadhira.
baru memberi kabar gembira, memberi peringatan. Wada'iyan Allah bi'idni wa sirajan munir, dan berdakwah. Lah orang kalau mateng pengalaman, kaya pengalaman begini, dia itu kalau memberikan ceramah itu solutif, betul-betul bisa menyelesaikan persoalan, tidak jauh panggang dari api. Ada orang berbicara tentang suatu masalah, tapi dia nggak mengalami di situ, nggak mengena, bicaranya teori. Ini beda Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian wasirajan muniro, nur itu cahaya. Tapi di ayat ini Allah mengatakan siraj. Siraj itu lampu yang menerangi, bukan hanya menerangi pikiran, bukan hanya menerangi jiwa. Tapi suatu hari ketika itu salah seorang istri beliau bernama Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit di tengah malam ini, memanfaatkan cahaya pantulan cahaya bulan yang masuk ke rumahnya, menjahit malam. Tiba-tiba jarumnya jatuh, maka dicari, ya gelap, nggak ketemu, cari. Tapi subhanallah, tiba-tiba ada cahaya masuk, dan dengan gampangnya jarum yang hilang itu ditemukan oleh Aisyah. Kemudian Aisyah menoleh ke belakang, ternyata wajah Rasulullah SAW bercahaya, dan beliau mengatakan, ma adwa wajhaka ya Rasulullah, betapa terangnya wajahmu ya Rasulullah. Dijawab Rasulullah, na'am ya Aisyah, benar wahai Aisyah. Wa wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, dan celaka orang yang tidak memandang wajahku di hari kiamat. Mudah-mudahan kita memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih sempurna, ini wajahnya mencorong. Sampai Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ka'annal badra yatufu fi wajhi, seakan-akan bulan purnama berputar di wajah Rasulullah SAW. Kamulat mahasinuhu falau ahdassana anda tamamihi lam yukhsafi. Sempurna wajahnya Rasulullah SAW. Sekiranya Rasulullah SAW meminjamkan sedikit, sepercik saja dari cahaya wajah beliau SAW, insya Allah bulan itu nggak akan pernah gerhana, Pak. Akan selalu terang karena dipinjami sepercik daripada cahaya wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Dan dengan berbagai macam bentuk pujian, pensifatan yang indah untuk Nabi Muhammad SAW, sampai habis zaman ini orang yang memuji, pada diri Rasulullah SAW itu belum pernah habis untuk dipuji, masih kurang. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Bayangkan Mbak, ada manusia keringetnya bau harum, sampai ketika itu Rasulullah waktu itu terik matahari panas. Salah seorang istrinya bernama Ummu Salamah ambil kesempatan mengambil wadah. Kemudian keringat Rasulullah SAW itu diambil dari wajah beliau, dari dada beliau, ditaruh di wadah. Dan Rasulullah tahu. Karena Rasulullah SAW itu kalau tidur Pak, nggak nelekor kayak kita, ngorok, ya lupa. Rasulullah itu enggak. Rasulullah itu tahu dengan apa yang sekitarnya. Sekali waktu Rasulullah tidur, sahabat-sahabat bicara pelan-pelan karena Rasul tidur. Kemudian mereka mau beranjak. Kata Rasulullah, itu tadi yang kau maksud begini itu bukan begitu, itu mestinya begini, itu begini. Ya Rasulullah, kan kamu tadi tidur. Kata beliau, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Mataku merem tapi aku enggak tidur. Rasulullah tahu semua apa yang diucapkan di situ. Dan ketika itu waktu diambil itu oleh istrinya Ummu Salamah, ditaruh di wadah. Kemudian Ummu Salamah beranjak. Ditanya, untuk apa itu? Kaget dia. Ini saya bagi-bagi kepada para sahabat dan anak-anak kecil ya Rasulullah, untuk mendapatkan berkah dari harum bau keringatmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, asabti, benar kamu, bukan bid'ah.
Enggak, asabti. Ada hadisnya semua ini. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang ngarang kitab Diba itu sebelum menyusun kitab Maulid Diba ini, ya, beliau menyusun hadis tentang Syama'ilur Rasul SAW. Hadis-hadis baik hujjah yang mendukung kitab beliau, namanya Hadaikul Anwar. Saya pernah punya tapi hilang gitu kitab. Hadaikul Anwar, saya beli di Mekah. Tapi waktu itu tokonya takut jual. Nanti di sana itu banyak orang-orang Sunni, bukan semuanya Wahabi, ya. Cuma mereka nggak berani terang-terangan. Ketika saya nyari buku, rupanya dia tahu ini Sayyid ini. Nah, ente men, di Sayyid, ya Sayyid. Ismak Abdurrahman bin Hasan. Ketika anak nyari, anak nyari ya kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Anak cari kitab Lataiful Minan. Pertama ngomong gak ada. Kemudian dan Sayyid. Inti buhada. Enak. Endak wujud. Lakin lah. Jangan ngomong-ngomong. Diambilkan banyak sunni, tapi karena kan dalam kondisi tertekan, kebetulan penguasanya madhab Wahabi kan gitu ah. Terus Anda tunjukkan ini juga Hadaikul Anwar, tunjukkan, saya beli. Memang kitab kita itu. Memang itu kitab kita. Masya Allah. Ada dalilnya semua, ada hadisnya semua, nggak ngawur ulama-ulama kita ini. Ya, lengkap. Masya Allah. Itu Nabi Muhammad SAW dikatakan, wa idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu ayyaman wa in taghayyab wa yujadu 'indahu ahsanu tibin wa in lam yakun qad tatayyab. Rasulullah SAW itu kalau duduk satu majelis itu bau keringatnya, harum keringatnya itu baqiya ayyaman wa in taghayyab, tetap di situ enggak hilang walaupun beliau sudah enggak ada. Wa yujadu 'indahu ahsanu tibin wa in lam yakun qad tatayyab. Dan pada diri Rasul terdapat bau harum yang paling harum, walaupun nggak pakai minyak wangi, dari bau keringatnya. Kok gitu ada orang bilang itu Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita, nggak perlu dihormat, nggak perlu dipuji. Syirik katanya. Ini gagal faham itu. Dalil lagi. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan Muhammad, aku ini manusia seperti kamu. Itu gagal faham ini. Ini ayat kata para ulama, ini ayat puncak pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Satu sosok manusia yang status manusianya perlu dijelaskan langsung oleh Allah SWT. Kenapa? Saking enggak podoi ebek manusia yang lain. Itu kan sebab nuzulnya. Itu kan para sahabat bingung. Kok belum pernah melihat ada makhluk seperti yang satu ini. Gantengnya kayak gitu, perawaannya gagah. Nih. Terus mukjizatnya, ini tangan beliau ini bisa mengeluarkan air. Yadahu tadharu barakatuhuma fil mata'im wal masyarib. Tangan beliau ini bisa mengeluarkan berkah untuk makanan yang dipegang jadi banyak. Dan bisa mengeluarkan air. Dan banyak riwayatnya. Kalau saya mau cerita satu-satu ini majelis sampai subuh gak mari. Kalau mau belajar, mau dengar, majelis saja di rumah semana. Bisa berkah, mengeluarkan air. Itu bisa. Ada manusia seperti ini? Gak ada. Keluar dari jari jemarinya keluar air. Gak masuk akal. Dia manusia ngetokno banyu teko tangane. Nang ente dhewe sing ngetokno banyu kok. Iya. Lah ente lho sing ngetokno banyu ya, Pak? Hah? Lah curi teko pep iku. Ya. Cuma teko ikut tok. Lah kok Nabi Muhammad itu ndak dari tangannya keluar air. Lah kita dari mulut keluar ludah terus. Keluar umbel kadang-kadang. Ya, dari mata air mata keluar.
Ini hanya orang yang edan sing gak percaya ngene-ngene iki. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Melihat kelebihan yang seperti ini, bahkan Nabi Muhammad iso ngawang, Pak. Ente bisa ngawang. Gak bisa kan? Saya bisa. Jangan ngomong-ngomong orang-orang ya. Ini bukan karomah, tapi saya bisa. Bahkan saya bisa ngawang nggo wesi. Paham ente? Kadang besi tak pakai kendaraan nih. Abot lho wesiku. Tapi iso tak gawe ngawang sampe aku. Lion Air, Citylink. Ya. Saya terbang. Nabi Muhammad terbang, cahaya Nabi Muhammad. Apalagi Isra Mi'raj pakai kendaraan, buruk kendaraannya cahaya. Kecepatan cahaya nggak bisa dihitung. Ya. Malaikat pilotnya, kopilotnya, malaikat Mikail, Jibril, itu semua cahaya, kecepatannya ya luar biasa. Udah apalagi di era teknologi modern gini, hal-hal begitu sudah nyambung ke akal kita. Kalau masih belum beriman ya saking bodohnya manusia. Sains, ilmu pengetahuan, teknologi udah maju, udah lebih gampang orang meyakini hal-hal yang semacam itu. Itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat nyaris gak percaya, bingung. Apa iya Nabi kita ini jenis manusia? Sebelum mereka keliru menyangka Nabi kita ini jenis makhluk lain atau malaikat, Allah turunkan ayat, Qul innama ana basyarun mithlukum ila akhiril ayat. Katakan Muhammad bahwa kamu yang tampil dengan segala macam kelebihan ini, kamu itu dipilih oleh Allah dari manusia seperti manusia yang lain. Saking enggak podone ambek manusia yang lain. Ojo maneh Nabi Muhammad SAW, Nabi Yusuf itu. Nabi ganteng Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai maaf ibu tirinya Zulaikha itu kesemsem sama Nabi Yusuf. Saking gantengnya. Sampai ingin berbuat serong. Sampai digosipkan sudah cemar namanya Zulaikha gara-gara Nabi Yusuf. Ya. Akhirnya merasa perlu merehabilitasi nama baiknya. Zulaikha mengatur strategi supaya tidak digunjing lagi oleh perempuan-perempuan bangsawan Mesir. Diundang itu semua di satu hidangan ya, kasih makanan yang enak, kasih buah-buahan. Mereka duduk semua, masing-masing dikasih pisau. Ini strateginya jitu ini, betul-betul dengan perhitungan. Kita mungkin gak nyambung ya, apa perlu nih dikei apa itu pisau ini? Ya zahirnya untuk mengupas buah-buahan kan gitu ah. Tapi ini perhitungan luar biasa. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alaihim. Setelah mereka satu-satu dibawahi pisau, Nabi Yusuf dipanggil, ikhruj alaihim. Keluar kamu di hadapan perempuan-perempuan ini. Falamma ra'ainahu, tatkala perempuan-perempuan itu memandang Yusuf, akbarnahu, mereka semua takjub kepada Nabi Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna, dan tidak sadar bukan buah-buahan yang dikupas, tangannya diiris-iris dewe, Pak. Ini temenan ini. Wa qulna hasya lillah, gak mungkin. Ma hadza basyara, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini malaikat yang mulia. Loh, ini Quran. Ada manusia melihat Nabi Yusuf, nyaris gak percaya kalau Nabi Yusuf ini manusia. Ini bukan cerita fiktif, ini Quran yang cerita. Jadi kalau kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan tentang Nabi Muhammad, basyaran lakal basyar wa nuran hayyaral afkara dhuhuruhu wa bahar. Manusia enggak seperti manusianya, cahaya yang membingungkan otak manusia. Itu kasep, keduluan Quran, Pak. Keduluan Quran ini. Lah kalau ini bid'ah, lah Quran ya apa? Hah?
Jadi keduluan itu yang cerita basyaran lakal, basyar itu Allah. Ada manusia mengatakan mahada basyara in hada illa malakun karim. Al-Imam Muslim mengatakan apa? Muhammadun basyarun la wa laisa kal basyari bal huwa yakutuhu wan nasu batu kali. Iya Pak? Iya. Batu kali. Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun la kal basyar. Manusia enggak seperti manusia. Ibaratnya dia itu batu yakut. Batu ya, yakut. Batu sama batunya. Batu tapi ya permata ini. Muhammadun bal huwa yaqutuhu wan nasu batu kali. Ya. Manusia yang lain batu kali. Allahumma shalli wa sallim barik. Udah. Itu tentang kejadiannya, akhlaknya. Allah sampai bersumpah Nun wal qalami wa ma yasturun ila akhir ayat sampai mengatakan begini wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kamu di atas akhlak yang mulia. Kalau terjemahan bebas, kamu wahai Muhammad sungguh memiliki akhlak yang agung. Itu terjemahan bebas. Tapi kalau kita mau runut ke kaidah Arabiyah yang bagus, kata para ulama wa innaka, dan inna lagi Pak, saking luar biasa supaya kita percaya. Sungguh kamu lah, lam di sini kata ulama sebagian mengatakan ini lam taukid lagi. Sungguh kamu benar-benar, sungguh benar-benar ala khuluqin, di atas akhlak azim yang agung. Agung bukan ukuran kita, agung yang mengatakan Allah. Piro ukurannya? Wong gunung itu kalau kita bilang agung besar, di sisi Allah ya cilik. Alam semesta itu cilik sih Allah. Tapi Allah mengatakan Nabi Muhammad ini memiliki akhlak yang agung. Agung seberapa? Gak sedukur. Loh, Nabi Muhammad ini bukan hanya memiliki akhlak yang agung. Di ayat ini Allah mengatakan la ala khuluqin azim, di atas akhlak yang agung. Artinya ala itu dalam bahasa Arab lil isti'la, untuk menunjukkan keunggulan. Berarti gini, ana ajlisu alal kursi, saya duduk di atas kursi. Saya di ndukuri kursi, di ndukuri, saya lebih unggul, lebih tinggi daripada kursi. Itu maksudnya itu. Nabi Muhammad ini lebih unggul daripada akhlak yang agung. Bahkan akhlak itu ya dari Nabi Muhammad sumbernya. Akhlak itu ya sumbernya ini. Cokok guru nih akhlak ini sumbernya. Semua yang berperangai bagus, akhlak bagus. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Di sini garis besarnya saja. Dia enggak tambah suwe pengajian. Kemudian bukan hanya bentuknya bagus, bukan hanya akhlaknya bagus, syariatnya Pak, ajarannya enggak ada lebih bagus ini. Tidak ada yang lebih sempurna dari syariatnya Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih komprehensif, lengkap daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kata para sahabat begini, allamana Rasulullah SAW kulla syai'in hatta al-khara'ah. Kami diajari oleh Rasulullah SAW segala sesuatu. Maaf hatta al-khara'ah, sampai bagaimana cara kita berak diajari Rasulullah SAW. Ente cari ajaran barat, ajaran timur, sing sampai lengkap ngurusi seperti itu. Apalagi masalah rumah tangga, bermasyarakat, bernegara, ya berekonomi, lengkap, komprehensif ajaran. Ada orang belum paham, yang tidak mau tahu itu ya belum paham, nggak tahu ngaji.
Hada ma aqul lakum wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas sedaya ingkang sampun diaturake dhateng kita sedaya minangka memberikan satu motivasi kangge kita khususnya Majelis Maulid Ta'lim sebatas langkung mantap mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langkung istiqomah di dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya, perputaran-perputaran selanjutnya ingkang mangke insyaallah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jazakumullah khairan katsira. Bapak Ibu sedaya ingkang mulya, pertama dimohon sebatas jamaah boten beranjak dari tempat duduk saderenge make wonten doa penutup. Pengumuman jadwal rutin Ahad Legi Majelis Maulid wa Ta'lim Al-Aqsa yang akan datang insyaallah pada hari Ahad Legi tanggal 17 Januari wonten Masjid Darul Khairat Jalan Ki Haji Hasyim Asy'ari Banjarjo, sekaligus di dalam memperingati 40 hari wafatnya Al-Maghfurlah Al-Habib Umar bin Salim Barakwan. Kula sangat mengharapkan sedaya jamaah ingkang hadir ugi ngajak sesarangan sing saat niki dereng hadir mangke tanggal 17 Januari sami hadir wonten Masjid Darul Khairat keniku ngajenge daleme almarhum Al-Maghfurlah Al-Habib Umar bin Salim Barakwan kelersan hari 40 hari wafatipun rahimahullah taala. Bapak Ibu sedaya, hasil infak dalu niki wonten 1 juta 780.000. Mugi-mugi sedaya ingkang memberikan nggih 1.078.000. Nggih. Pun jazakumullah, mugi-mugi sekedhik kata niki dadi simpenan panjenengan sedaya benjing dipecah wonten akhirat. Amin ya rabbal alamin niki. Sebagai penutup doa penutup akan disampaikan dening Khadimul Majlis Al-Mukarram Ki Haji Nur Khuri Satar. Kula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Allahumma ya Ali azim ya Halim ya Alim anta rabbuna wa ni'mal rabbuna wa ni'mal hasbuna tanshuru man tasha' wa antal azizul hakim. Nas'aluka ya Allah al-ismata ya Allah fil harakat wasakanat minas sukuk wa dunun wal awham syatiratil qulub min mutalaatil ghuyub. Allahumma ansurna ansur rasulana wa furu'ana wa ahlan bintina ya Allah wa akribana muridana muridatina muhibbina muhibbatina ya Allah ansur hadhil majlis ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wa ahlaha ya Allah ansurhum bainaka khairun nasirin وافتح لنا ولهم بينك خير الفاتحين واغفر لنا ولهم بينك خير الغافرين وارحمنا وارحمهم وأنت خير الراحمين وارزقنا وارزقهم وأنت خير الرازقين واهدنا بهم ونجنا ونجهم من القوم الظالمين وهب لنا ولهم ريحا طيبة
ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا وعليهم من غزائن رحمتك الله واحملنا واحملهم حمل الكرامة مع السلامة والعافية في ديننا ودينهم ودنيانا دنياهم أموالنا أموالهم واتمس أنوار عندنا عندهم اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود اكفنا فيهم بحلالك عن حرامك وغننا وغنهم بفضلك عمن سواك أن تصلي وتسلم على سيدنا ومولانا محمد الله نور ذاتي ونور ذاتي وسر ساري في سائر الأسماء والصفات صلاة وسلاما توسع بهما علينا الأموال والأرزاق وأن تحسن بهما لنا الأخلاق أموالا وأرزاقا تبلغنا بما عبادة السكان الحج والعمرة الله زيارة الحرمين المكة المدينة تبلغنا بما زيارة قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله كناكهم يا مانع يا نافع بأك أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علينا علينا خاضع غاشة من عذاب الله اللهم آمنا وآمنهم يا سلام يا سلام يا مؤمن صلاة دولة الأعداء بغاية بداية آيات الأمر البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة اللهم انصرنا انصرهم يا الله يا نعم المولى ويا نعم النصير ألا عندنا ألا مسيح الدجال ألا شيطان الرجيم ألا إبليس اللعين نصر الذي كل له وتتخذنا هزوا اللهم يا الله أيدنا يا الله أيد مجلس مولد والتعليم الأقصى يا الله يا طليب يا غالب بتأييد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم توجنا وتوجهم يا عظيم يا معز بتاج مهابة كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمه ذلك خير ذلك من فضل الله اللهم يا الله ألزمهم يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم واختم لنا ولهم يا الله بحسن الخاتمة بحسن الخاتمة بحسن الخاتمة اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم فارج عن أمة سيدنا محمد في جاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته أجمعين ببركة الفاتحة Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak Ibu sedaya, monggo kita sesarengan maos doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك واشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى طريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم عليه.